Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu model perilaku manusia yang paling fundamental, yaitu bagaimana sih cara kita sebagai seorang muslim membuat keputusan konsumsi. Ini bukan cuma soal halal haram loh, tapi tentang sebuah cetak biru untuk mencapai keseimbangan hidup. Oke, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Pertama, kita akan geser sedikit cara pandang kita dari paradigma konvensional ke paradigma Islam. Lalu, kita bedah apa itu konsep maslahah. Setelah itu, kita lihat saringan apa aja yang dipakai seorang konsumen muslim dalam mengambil keputusan. Keempat, kita kenalan sama 4 tipe konsumen yang ada. Dan terakhir, yang paling seru, kita lihat gimana teori ini bekerja di pasar. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ternyata titik berangkat antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu sangat berbeda. Nah, coba perhatikan perbandingannya. Di kiri, ekonomi konvensional itu fokusnya pada wants atau keinginan. Keinginan itu kan sifatnya tidak terbatas ya, seperti sumur tanpa dasar. Tujuannya adalah memaksimalkan kepuasan pribadi atau yang kita sebut utility. Nah, di kanan, ekonomi Islam itu fokusnya pada needs atau kebutuhan. Kebutuhan itu lebih objektif dan ada batasnya. Tujuannya bukan cuma kepuasan, tapi maslahah, yaitu kebaikan dan kesejahteraan yang seimbang, dunia dan akhirat. Oke, jadi kita terus-terusan bicara soal maslahah. Tapi apa sih sebenarnya maslahah itu? Ini bukan sekedar rasa senang atau puas, tapi ini adalah sebuah struktur yang menopang kehidupan kita. Coba dibayangkan, maslahah itu seperti kita membangun sebuah rumah yang kokoh. Supaya rumah itu berdiri tegak, kita butuh 5 pilar utama ini. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kalau salah satu pilar ini rapuh, rumahnya bisa roboh kan? Nah, setiap keputusan belanja kita itu harusnya bertujuan untuk memperkuat kelima pilar ini. Atau setidaknya, jangan sampai merusaknya. Nah, piramida ini membantu kita untuk membuat prioritas. Gampangnya gini, anggap saja kita lagi makan. Daruriyat yang di dasar itu ibarat nasi, kebutuhan pokok kita supaya bisa hidup. Lalu hajiat yang di tengah, itu lauk pauknya, bikin hidup lebih nyaman. Dan tahsiniyat di puncak, itu hidangan penutupnya sebagai pelengkap. Logikanya, kita pasti makan nasi dulu kan, sebelum makan hidangan penutup. Nah, begitu juga seharusnya cara kita membelanjakan uang. Prinsip iktisad atau kesederhana itu intinya soal keseimbangan. Bayangkan kita punya timbangan. Di satu sisi ada kebutuhan dunia kita, seperti barang dan jasa. Di sisi lain ada kebutuhan akhirat kita, seperti zakat, infak, dan sedekah. Konsumen yang cerdas itu selalu menjaga agar timbangan ini seimbang. Jangan sampai sisi dunia terlalu berat sampai melupakan sisi akhirat. Oke, teorinya sudah jelas, tapi gimana praktiknya pas kita lagi dihadapkan pada banyak pilihan? Nah, ternyata ada proses penyaringan 2 langkah yang kita gunakan. Anggap saja ini kayak filter air. Air kotor masuk, lalu disaring. Saringan pertama, ini yang paling dasar. Apakah barang ini halal? Kalau jawabannya tidak, ya udah, langsung dibuang. Nggak ada tawar-menawar. Nah, setelah lolos saringan pertama, baru masuk ke saringan kedua. Dari semua pilihan yang halal ini, mana yang paling banyak membawa kebaikan atau maslahah? Itulah pilihan yang paling rasional. Jangan pusing dulu lihat grafiknya ya. Ini sebenarnya cuma mau bilang satu hal yang sangat simpel. Kalau di sumbu X ada barang haram dan di sumbu Y ada barang halal, seorang muslim nggak akan pernah memilih kombinasi keduanya. Pilihannya akan selalu ada di pojok, yaitu 100% barang halal. Titik. Ini adalah saringan pertama yang sifatnya mutlak. Nah, setelah lolos saringan halal, saringan kedua mulai bekerja. Contohnya begini, ada 2 pilihan kopi, sama-sama halal, harganya pun sama. Kopi A dari perusahaan besar yang merusak lingkungan. Kopi B dari petani lokal yang menjaga kelestarian alam. Memilih kopi B artinya kita menggeser konsumsi kita ke tingkat maslahah yang lebih tinggi. Nah, itulah yang coba digambarkan oleh pergeseran kurva di grafik ini. Dari sini kita bisa melihat ternyata nggak semua orang menerapkan prinsip ini dengan cara yang sama. Kita bisa bedakan menjadi 4 tipe atau profil konsumen. Jadi, ini dia 4 tipenya. Pertama, tipe ideal yang berorientasi maslahah. Kita sebut saja si penyeimbang. Kedua, tipe konvensional, si pengejar dunia. Ketiga, tipe asketik atau zuhud, si pertapa. Dan yang terakhir, tipe apatetik atau apatis, si abai. Yuk kita lihat perbedaan perilaku mereka. Ini nih perbedaan kuncinya. Apa yang mereka lakukan kalau dapat rezeki lebih?
Konsumen kalimaslaha yang di kiri, setelah kebutuhannya terpenuhi, dia akan menyalurkan kelebihannya ke atas untuk amal soleh. Sedangkan konsumen konvensional yang di kanan, dia akan terus bergerak ke kanan, membeli lebih banyak barang, HP baru, mobil baru, dan seterusnya. Arahnya itu beda. Satu ke atas, satu ke samping. Dua tipe lainnya juga kurang optimal. Si pertama mungkin saleh secara pribadi, tapi dia jadi kehilangan kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak dengan hartanya. Sementara si abai, karena etos kerjanya rendah, malah berisiko jadi beban buat orang lain. Keduanya belum memaksimalkan peran mereka sebagai khalifah di muka bumi. Sekarang, ayo kita uji teori ini dalam sebuah skenario yang sangat umum terjadi di pasar. Disinilah kita bisa lihat keunggulan model ini. Coba bayangkan deh, Anda belanja bulanan, terus pas bayar di kasir, ternyata ada diskon besar. Total belanjaan Anda jadi jauh lebih murah dari biasanya. Nah, Anda punya uang sisa. Pertanyaannya, apa hal paling rasional yang bisa dilakukan dengan uang sisa itu? Penurunan harga itu kan artinya daya beli kita meningkat. Nah, bagi konsumen muslim, kelebihan uang ini bukan dilihat sebagai uang kaget untuk beli barang yang nggak perlu, tapi justru sebagai sebuah kesempatan emas untuk melipat gandakan maslahah. Kita pakai analogi lagi ya, misalkan Anda hemat Rp100.000 dari belanja padi. Pilihan pertama, uang itu dipakai buat beli kopi yang lebih mahal. Pilihan kedua, uang itu dipakai untuk membantu bayar iuran sekolah anak tetangga yang kurang mampu. Mana yang nilainya lebih abadi? Nah, pilihan kedua itulah yang mengubah keuntungan pasar sesaat menjadi investasi akhirat yang terus mengalir pahalanya. Grafik ini menggambarkan pilihan cerdas tadi. Lihat, konsumsi barangnya, sumbu X, memang nambah sedikit, tapi ada batasnya, supaya nggak boros. Aksi utamanya ada di sumbu Y. Kelebihan daya beli itu dialihkan secara besar-besaran untuk amal soleh. Hasilnya, kesejahteraan kita melonjak drastis, jauh lebih tinggi daripada sekedar nambah barang. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang namanya diminishing marginal maslahah. Ibarat kita makan durian, 1 buah nikmat, 2 buah masih enak. Tapi kalau sudah 5 buah, mungkin kita malah jadi pusing dan mual kan? Sama seperti barang, setelah titik optimalnya tercapai, tambahan konsumsi itu bukannya menambah kebaikan, malah bisa jadi israf atau pemborosan. Jadi, untuk merangkumnya, inilah perbedaan utamanya. Konsumen konvensional melihat diskon harga sebagai kesempatan untuk membeli lebih banyak. Titik. Sementara konsumen Islami melihat diskon harga sebagai pemicu, sebagai katalis, untuk melakukan investasi sosial dan mengubah transaksi pasar menjadi ibadah. Jadi, poin terpenting yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah rasionalitas dalam Islam itu sifatnya transendental, melampaui keuntungan materi semata. Ini bukan cuma soal pinter-pinter cari diskon, tapi soal cerdas mengubah setiap keuntungan duniawi menjadi investasi untuk kebaikan yang lebih luas dan abadi. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.